memberkati kami sampai saat ini. Dan kembali Tuhan, kami akan menyediakan hati kami, menyerahkan seluruh anggota tubuh kami untuk fokus mendengarkan Tuhan berbicara. Engkaulah yang akan memampukan kami dengan segala keterbatasan kami, serta hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan biarlah kuasa-Mu yang memakainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Selamat sore bagi kita semua. Shalom. Mejuah-juah. Ada si Malungun di sini. Juah-juahnya teh si Malungun? Enggak ya? Apa itu? Jahobu. Oke. Kita bersyukur kepada Tuhan. Horas tadi di awal bukan? Horas. Oke. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini, walaupun saya gemetar ya melihat Ibu Paskah tadi kesaksian. Saya berpikir tidak mudah berdiri di depan. Sudah disiapkan 5 lembar yang tersampaikan 1 paragraf. Jadi memang di depan ini hanya karena anugerah Tuhan semata. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau coba berdiri di depan boleh, sangat diperboleh. Iya kan tim acara? Baik Bapak Ibu, ada sebuah cerita Batak. Mohon maaf nanti untuk orang di luar suku Batak yang mungkin kurang paham cerita ini. Tapi saya pikir sangat menghibur saya kali ini, karena tadi semenjak naik ke sini, semenjak sampai di ruangan ini, tim acara begini. Belum tahu naiknya jam berapa, dia udah bilang jam berapa turunnya. Saya nggak tahu ini bentuk kecintaannya kepadaku atau bentuk apa, saya tidak tahu. Tapi saya harus menerima itu sebagai bukti kasih. Tapi saya tadi mengingat cerita ini dan pikir-pikir nyambung pula tadi di sesi 2 dinyanyikan lagu ini. Cerita ini tentang lagu yang kita nyanyikan di sesi 2. Surgoi sambulota doi. Jadi orang Batak kan tahu ya arti lagu ini. Jadi adalah satu keluarga. Mungkin nanti cerita ini kalau agak enggak nyambung nanti untuk sesi 3 enggak apa-apa, namanya hanya menghibur. Jadi adalah sebuah keluarga. Keluarga ini hanya punya anak 1, anak tunggal. Anak sesada. Laki-laki pula. Bayangkanlah orang Batak anak tunggal laki-laki. Namanya si Aeon. Nama anak ini si Aeon. Gak tahu kenapa si Aeon itu, Bapak Ibu tahu dalam bahasa Indonesia apa? Derita. Itu bahasa Indonesianya. Dibuatlah namanya cerita ya. Pokoknya dengarkan aja ceritanya. Jadi di usia muda meninggallah si Aeon ini. Hancurkanlah hati bapaknya kan, pasti kan, mamanya juga. Hancurkanlah hati keluarganya, anak sasada laki-laki meninggal di usia muda. Siapa tadi namanya Bapak Ibu? Jadi datanglah pendeta penghiburan. Waktu mau belum penutupan peti. Bernyanyilah kita, marede mahita amanginang surgoi sambulota. Udah hancur hati keluarga itu kan, bernyanyilah mereka. Surgoi sambulota doi. Lanjutannya apa Bapak Ibu? Dangadong besi Aeon bisi. Mendengar lagu itu makin menjeritlah orang tuanya. Bapak Ibu, bayangkanlah hancurnya hati orang tua meninggal anaknya. Di penghiburan pendetanya nyanyi, dangadong besi Aeon di mana? Di surga. Tambah hancur hatinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat nama sama anaknya, jangan salah taruh nama, supaya tidak menambah penderitaan. Itu aja sebenarnya cerita lucunya. Oke, jadi mendengar cerita itu sangat lucu sebenarnya, sehingga nggak mau orang tuanya nyanyi. Setelah pendetanya nggak ngerti pula kenapa bapaknya makin menjerit, makin menangis. Ternyata di lagunya diceritakan tidak ada si Aeon di surga. Bahaya kan? Ya terlepas memang dia nggak ada kalau nggak percaya Yesus kan itunya. Maka kita akan lihat nanti lewat sesi ini siapanya nanti yang berada di surga. Si Aeon atau kita?
Karena di sesi 2 sudah diceritakan, sesi 1 penciptaan, semua baik, sesi 2 ada dosa masuk merusak yang sempurna, sehingga dosa ini membawa manusia ke penghukuman atau murka Allah. Tapi kemudian di sesi 2 sudah dijelaskan bahwa ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah ada jalan keluar, bagaimana selanjutnya? Itu yang akan kita lihat di dalam sesi ini. Baik, kita akan lihat slide yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini tidak pengetahuan baru, ini adalah pengetahuan yang sudah umum. Dikatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari air sekitar 60-70%. Tubuh manusia yang normal dapat bertahan hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi hanya beberapa hari tanpa air. Semua sel dan organ-organ dalam tubuh kita bergantung kepada air untuk berfungsi dengan benar. Jadi ternyata di dalam tubuh kita, air adalah sesuatu yang sangat penting bagi tubuh manusia yang menunjang kehidupan yang baik. Lalu, lewat slide yang pertama ini, bukan berarti tujuannya untuk menganjurkan supaya kita minum lebih banyak. Tapi apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika di dalam tubuh jasmani kita dikatakan air adalah sesuatu hal yang sangat penting, di dalam sesi yang ketiga ini Yesus berbicara tentang air hidup yang berkuasa dan mampu memuaskan jiwa manusia. Jiwa manusia yang rusak dari kesempurnaan karena dosa kemudian dipulihkan oleh yang namanya air, dan itu disebut air hidup. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, orang yang hauslah yang minum. Kita praktekkan. Ayo kita semua minum. Oh enggak. Ya, saya praktekkanlah dulu. Bagaimana rasanya setelah minum air putih? Rasa haus atau rasa kering di tenggorokan itu disiram. Ada kelegaan. Bapak Ibu, ketika kita bicara air hidup, kita tidak bicara air yang diminum secara jasmani, tetapi ini adalah makna secara rohani. Oleh karena itu, sebelum kita akan memahami makna air hidup, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 37 sampai 39. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu sekalian, kiranya berkenan membacakan bersama-sama ayat 37 dan 39. 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu baca bersama-sama 1 2 3 ya. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 menceritakan satu undangan yang besar yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang mendengar pada saat itu. Dikatakan di situ pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan. Jadi sebelum kita membaca bagian firman yang kita baca di ayat 37, di situ Yohanes telah menggambarkan pelayanan Yesus di Yerusalem selama hari raya Pondok Daun. Dan hari raya itu merupakan salah satu hari raya yang paling menggembirakan dalam kalender Yahudi. Selain sebagai peringatan atas hasil panen,
Hari Raya Pondok Daun merupakan peringatan atas bangsa Israel yang telah keluar dari padang gurun sampai di tanah Kanaan. Mampu melewati padang gurun dengan segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lalu sampai di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Jadi hari Raya Pondok Daun ini sekaligus peringatan. Selain hari Raya Panen, juga peringatan bagaimana Allah memelihara bangsa Israel selama mengembara di padang gurun. Bayangkan di padang gurun mereka tidak menemukan toko sepatu, mereka tidak menemukan toko tas, mereka tidak menemukan panglong. Mereka hanya memakai apa yang ada pada mereka dengan tenda-tenda mereka yang disusun dan dibongkar. Jadi mereka mengingat kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan selama perjalanan mereka melewati padang gurun. Dan hari Raya Pondok Daun ini Bapak Ibu biasanya dilakukan selama 7 hari. Jadi selama 7 hari mereka itu pesta. Selama 7 hari mereka itu melakukan perayaan. Selama 7 hari yang pasti mereka tidak kurang makan dan tidak kurang minum. Pasti seperti kita lah. Maka tadi waktu sebelum mau makan siang ada yang bilang, udah mau makan siang lagi? Masih kenyang katanya. Jadi nggak ada sebenarnya rasa kurang secara jasmani karena makan, bentar lagi udah makan. Namanya perayaan. Jadi itulah yang terjadi selama 7 hari. Dan di dalam perayaan itu mereka mengingat peristiwa yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu sekalian, pada abad pertama orang-orang Yahudi telah memasukkan berbagai upacara dalam hari raya Pondok Daun ini. Jadi beberapa ada mereka tambahkan yang melibatkan salah satunya penuangan air untuk menggambarkan harapan mereka akan berkat rohani dan keselamatan di masa depan. Lalu ketika Yesus datang di hari terakhir dengan menyatakan undangan yang besar tentang air hidup, ini adalah penggenapan dari sebuah harapan yang mereka harapkan di masa depan itu. Maka di dalam ayat 39 ada undangan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Apa undangan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri Bapak Ibu? Oh, ayat 38. 37 akhir dan 38. Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Jadi kalau agak ada perbedaan kata-kata kita, Bapak Ibu saya izin, ini Alkitab TB2 masih sama, maknanya hanya ada perubahan kata-kata satu-satu. Baik, kita bisa melihat inilah hari raya Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun dilakukan berhari-hari sebagai peringatan mereka bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir, bagaimana mereka mengembara di padang gurun. Namun, ini sebenarnya makna utama, tapi berjalannya waktu perayaan ini hanya sebatas rutinitas semata yang membuat orang Israel melupakan makna sejati bagaimana Allah memelihara mereka untuk tujuan Allah. Jadi perlahan-lahan berjalannya waktu, makna satu demi satu mulai pudar. Itulah akhirnya membentuk pengenalan mereka, pengertian mereka akan hari raya Pondok Daun sebatas perayaan. Tetapi Allah yang mengerti isi hati manusia, Allah yang mengerti isi pikiran manusia, kemudian datang di dalam pribadi Yesus Kristus bicara tentang air hidup. Bapak Ibu, kalau nanti kita searching air hidup, yang muncul di Google kita bukan Yohanes 7, tapi yang pertama kali muncul adalah Yohanes 4. Siapa yang ingat kisah Yohanes 4? Itu adalah kisah seorang perempuan Samaria. Jadi Yesus sudah lebih dulu memperkenalkan diri sebagai air hidup
kepada seorang perempuan yang dikatakan di pasal 4, perempuan Samaria. Di situ Yesus berkata, aliran air hidup ada di dalam diri setiap orang yang meminum air hidup itu. Lalu kita bisa melihat juga di dalam bagian Yohanes 7 ini, kemudian undangan ini dijelaskan lagi. Jadi ada konteks wanita di sumur, dan di sumur itu ada air yang nyata, juga ada air yang nyata. Air yang nyata secara jasmani, juga air yang nyata secara rohani. Dan dia mempermainkannya untuk berbicara tentang air yang akan memuaskan jiwa. Lalu kita juga mengingat di pasal 6, Yesus bicara tentang roti hidup. Dia mendorong orang-orang untuk makan roti ini. Lalu masuk ke Yohanes 7, Yesus sampaikan kembali undangan yang besar tentang air hidup, air yang memuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pernyataan tentang air hidup ini diawali dengan sebuah undangan. Ini adalah undangan yang sangat menakjubkan karena berasal dari orang yang penuh kuasa. Bagaimana perasaan kita ketika kita mendapatkan undangan dari seorang hebat, seorang besar? Mungkin ini undangan, kalau misalnya kita dapat undangan dari presiden, mungkin undangan ini bukan hanya disimpan, tapi diapakan? Dikacakan. Kalau istilah bahasa kita, dikacakan. Apa artinya? Dibingkai. Kalau kita dapat undangan dari presiden, kurasa undangan ini akan kita pajang di pintu. Ketika pintu udah dibuka, langsung di dinding depan. Supaya apa? Setiap orang yang datang ke rumah kita, yang pertama sekali melihat kebanggaan kita. Apa? Undangan dari presiden. Pasti ada rasa bangga, ada rasa haru ketika undangan dari orang besar. Hari ini ada undangan dari sang penuh kuasa. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan undangannya? Nya di sini adalah Yesus yang datang sebagai jalan keluar dari dosa. Kan begitu Bapak Ibu? Kira-kira kalau ini ada undangan Yesus, kita apakan undangan ini? Boleh kita pikir-pikir sejenak ya. John MacArthur berkata dalam bukunya, dia kata gini, di dalam khotbahnya dikatakan, dalam undangan ini ada 3 kata kerja yang bisa kita perhatikan, yaitu, mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Haus, ayo atau datanglah, dan minum. Jadi saya mengutip pernyataan John ini untuk membangun pengertian kita bahwa dalam memahami Yohanes 7 ini ada 3 kata kerja yang menuntun kita memahami tentang air hidup, yaitu haus, ayo atau datanglah, dan minum. Satu-satu akan kita bahas. Haus, bicara tentang permasalahan, keterasingan, kekurangan, kesadaran akan keadaan, dan pengertian. Jadi Bapak Ibu, haus ini bukan semata-mata haus secara jasmani ketika kita merasa haus, tapi maknanya secara rohani. Ini adalah kebutuhan yang harus disadari. Barang siapa haus, artinya setiap orang yang menyadari sepenuhnya bahwa jiwanya kering. Bapak Ibu, ada yang mengatakan begini, air hidup tidak berarti apa-apa sebelum dia menyadari bahwa ia memiliki rasa haus yang tidak terpuaskan. Percuma kita akan bicara air hidup 8 sesi jika pendengarnya tidak memiliki rasa haus. Maka air hidup tidak akan memiliki arti apa-apa kalau kita tidak menyadari bahwa kita haus. Maka dari pernyataan John ini kita mengambil poin yang pertama adalah haus. Kata kerja yang pertama ini harus kita terima sebagai kesadaran atas diri kita bahwa ternyata kita memiliki rasa haus.
Haus adalah suatu keinginan yang sepenuhnya secara sadar. Semakin terasa haus seseorang, semakin ia merasa cemas. Coba ingat-ingat, kapan kita merasakan haus secara jasmani aja pun. Kapan kita merasakan haus? Ketika kita merasakan haus, apakah kita bisa tidur? Ketika kita merasakan haus, apakah kita bisa tertawa? Ketika kita merasa haus, apakah kita bisa bahagia? Meskipun di depan kita ada tumpukan uang. Kalau sekarang lagi viral tumpukan uang 271T. Kalau diukur uang, kalau diukur dari ketebalannya yang 0,00 cm itu, kalau dibuat disusun panjang ke atas 271T itu 3 kali tinggi Mount Everest. Mount Everest aja 8 km, 8, km. Kalau bukan 3, 8 kali. Kalau uang itu ditumpukkan aja tinggi, itu berapa kali lipat Mount Everest tingginya. Kalau dibariskan dia panjangnya 271T, apa itu 271T? 271 triliun. Itu yang lagi viral ya. Kalau dibariskan itu sangat jauh, bahkan bisa memutar bumi dari bumi ke bulan, bahkan bisa lagi PP antara negara satu dengan negara yang lain karena panjangnya. Bayangkan Bapak Ibu, di depan kita ada uang setumpuk itu, tapi kita punya rasa haus. Guna nggak uang itu? Mungkin kita bilang, kita ambil aja 1 lembar Miss, kita beli Aqua. No sponsor. Kan gitu, gampang aja. Tapi maksudnya di sini adalah semakin tinggi rasa haus, semakin tinggi rasa cemas. Maka yang diperlukan orang yang haus adalah air, tidak bentuk yang lain. Maka poin yang pertama di sini yang perlu kita paham adalah haus. Persoalannya Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan manusia mencari air minum merek lain. Air minum merek lain apa itu? Yang pertama, manusia mencari air minum merek self, diri sendiri. Manusia mencari untuk memuaskan hausnya dari diri sendiri. Individualismenya yang dia pakai untuk mencoba memenuhi rasa hausnya. Ketika dia sudah tidak mampu, baru dia akhirnya mencari merek lain. Apa merek kedua? Dicarinya air minum merek other self atau orang lain. Ketika dari dirinya nggak mampu memuaskan, dicarinya dari orang lain. Dia berharap orang lain ini bisa memenuhi rasa hausnya, bisa menghilangkan rasa hausnya. Kemudian terjadilah kekecewaan karena ternyata orang lain, air minum merek orang lain tidak bisa menghilangkan rasa haus. Lalu setelah itu kemana? Dia cari lagi yang ketiga. Kemana dia cari? Dia cari ke barang-barang ciptaan yang lain. Apa itu? Dia cari ke barang-barang yang mungkin bisa menghilangkan rasa hausnya. Pergi dia ke toko sepatu, ke toko baju, ke toko tas untuk memenuhi stylishnya. Dia pikir dengan itu bisa menghilangkan rasa haus. Lalu dia pergi mencari restoran-restoran termewah. Dia mencari tempat-tempat makan yang indah, tempat-tempat nongki, tempat-tempat yang sangat menakjubkan menurut dia. Tidak juga, lalu akhirnya dia cari dari seks. Tidak juga menghilangkan rasa haus. Dia cari lagi air minum merek lain. Apa itu? Dia pikir dengan rajin ke gereja akan menghilangkan rasa haus dia. Cari air minum merek agama. Merek agama dia pikir dengan ke gereja, rajin baca Alkitab, dia pikir bisa menghilangkan rasa haus.
Bapak Ibu, satu fakta, orang Farisi suka baca Alkitab. Orang Farisi rajin ke gereja, ke bait Allah. Bahkan mereka buka Alkitab mengajar. Tetapi apa yang terjadi bagi orang Farisi? Yesus bilang mereka adalah keturunan ular beludak. Jadi manusia yang memiliki rasa haus, secara sadar maupun tidak, manusia sebenarnya memiliki rasa haus. Namun seringkali untuk menghilangkan rasa haus ini, dia cari air minum merek lain. Itulah yang tadi, diri sendiri, orang lain, ciptaan-ciptaan yang lainnya, dan juga agama. Ternyata apa? Tak satu pun bisa memenuhi, menghilangkan rasa haus itu. Air yang diminum bukan air yang seharusnya. Air yang diminum sembarang air, bukan air yang murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, merek-merek lain itu tadi dengan Yesus sebagai air hidup, itu bukan air yang bisa diminum dengan mulut, tapi dengan hati. Makanya maknanya semua secara rohani. Jadi Yesus bicara tentang jiwa yang haus. Jadi ada 7 hari pesta. Ada 7 hari pesta. Di hari terakhir di puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam istilah lain, di sini Yesus bukan hanya bicara seperti saya di sini. Barang siapa haus, bukan. Apalagi tadi kalau khotbah di sisi 2 agak lembut. Barang siapa yang haus, kan lembut ya? Bukan. Dikatakan di sini Yesus itu berteriak keras. Yesus berteriak keras, katanya, barang siapa haus. Barang siapa haus. Jadi ini adalah peringatan keras dari Yesus, sekaligus undangan dari Yesus kepada mereka yang melakukan perayaan. Karena ternyata sudah pun begitu lama perayaan, tetap tidak bisa menghilangkan rasa haus yang sesungguhnya. Jiwa yang haus artinya kerinduan akan kelepasan, kerinduan akan pengharapan, kerinduan akan kedamaian, kerinduan akan pengampunan, kerinduan akan keselamatan, dan kerinduan akan pembebasan dari kuasa dosa. Itulah jiwa yang haus. Maka Yesus berkata, barang siapa haus, artinya setiap orang, baik kaya, baik miskin, baik pendek, baik tinggi, baik gemuk, baik kurus, baik dia orang berjabatan maupun sama sekali tidak punya apa-apa. Barang siapa haus, ini adalah undangan kepada semua orang. Jadi meskipun di hadapan dunia kita semua berbeda-beda golongan, tapi di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang haus. Maka di sini undangan kepada semua orang. Setiap orang yang menyadari sepenuhnya bahwa jiwanya kering, ia yang menyadari hal itu, itulah yang mendorongnya untuk datang kepada Kristus. Dorongan untuk datang kepada Kristus adalah kesadaran penuh akan kekosongan dan kekeringan dalam jiwanya. Jadi poin pertama apa tadi Bapak Ibu? Haus. Sadarnya kita orang-orang yang haus. Poin yang kedua. Slide ya. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah ayo datanglah, bicara tentang kepercayaan. Di pasal 7, barang siapa haus, di pasal 37, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu, ayo datanglah, maksudnya bicara tentang kepercayaan. Datanglah kepada Kristus, maksudnya dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap kemauanmu. Artinya adalah bergerak menuju Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kebutuhan kita. Ketika kita sadar kita haus dan kita mencari air minum merek-merek lain tadi tidak mampu, lalu ditawarkan satu merek yang sangat berkuasa dan mampu memuaskan dahaga, itulah Yesus yang adalah air hidup. Yesus bilang, datanglah kepadaku. Jadi merek-merek lain itu nggak mampu. Setelah itu semua nggak bisa, datanglah kepadaku, artinya datanglah kepada Tuhan Yesus. Baiklah ia datang kepadaku. Ketika Yesus berbicara, perkataannya adalah perkataan yang hidup. Maka Bapak Ibu di sini artinya adalah bergerak menuju Yesus Kristus. Jadi ketika ada kesadaran akan haus, itu akan mendorong kita bergerak menuju air sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya kualifikasi untuk datang kepada Kristus adalah ketika kita menyadari kita haus dan kita memerlukan air hidup. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita bertanya-tanya, bagaimana supaya aku puas? Bagaimana supaya aku memiliki kepuasan itu? Bagaimana supaya rasa hausku ini hilang? Pertama sekali, milikilah kesadaran akan rasa haus, dan itulah yang mendorong untuk datang kepada Kristus. Bapak Ibu hati-hati kepada orang yang tidak merasa haus. Ketika kita melihat orang-orang yang religius, lulus dalam perbuatan baik, baik hati dan sebagainya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membenci Yesus. Hati-hati kepada orang yang justru merasa rohani. Karena salah satu-satunya kualifikasi untuk datang kepada Yesus, ketika kita sadar kita haus. Orang yang belum merasa haus, percayalah, dia adalah orang yang menolak air hidup serta yang menyalibkannya. Yang memiliki rasa haus adalah mereka yang merasa pendosa, penjahat, kemudian datang kepada Yesus. Maka mereka dipuaskan secara rohani dan mereka mendapat kepuasan itu di dalam Yesus. Poin yang ketiga, minum. Itu di ayat 37b ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Minum bicara tentang persetujuan. Minum berarti mengambilnya, menerimanya, menjadikannya milikmu, dan mendapatkannya. Itu minum. Jadi arti minum adalah menerima Yesus Kristus sebagai pemuas dahaga secara rohani. Jadi 3 step ini, 3 langkah ini adalah cara bagaimana kita bisa dipuaskan secara rohani. Yang pertama, milikilah rasa haus. Yang kedua, datanglah kepada Yesus. Yang ketiga, minumlah. Jadi kalau yang pertama sudah punya, yang kedua punya, berhenti di situ. Memandang salib Rajaku. Memandang, tapi nggak minum. Kira-kira akan dipuaskankah? Dia hanya memandang. Orang banyak yang menyaksikan Yesus disalib, mereka menangis waktu Yesus disalib. Tapi pada akhirnya disalib, Yesus bilang apa?
tangisi dirimu, jangan tangisi aku. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya memandang. Kalau tidak minum, kita tetap masih haus. Bapak Ibu, Yesus menegaskan 3 hal ini. Percaya kepada Yesus Kristus adalah jalan keluar dari kekosongan, keluar dari kehampaan, keluar dari ketidakpuasan. Ini menjelaskan arti haus. Kita mundur sejenak kepada kisah perempuan Samaria. Bapak Ibu, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang diisolasi, baik secara budaya, secara agama, secara kemasyarakatan. Karena dia adalah wanita asusila. Secara agama, dia itu dibenci oleh agama Yahudi karena dia Samaria. Secara kehidupan moral dia itu diisolasi. Kenapa? Karena dalam percakapannya dengan Yesus pada akhirnya diketahui bahwa dia punya 5 suami dan yang tinggal bersama dia bukan suaminya. Lalu dia pergi ke sumur jam 12 siang. Kalau di dalam konteks mereka waktu itu tuh sangat tidak wajar. Cuaca yang terik, perempuan pergi ke sumur, tetapi menghindari orang banyak. Perempuan ini pergi jam 12 siang. Tapi Bapak Ibu, di sisi lain, ketika perempuan Samaria pergi ke sumur jam 12 siang, di sisi lain, Yesus sedang mempersiapkannya untuk Yesus menjumpai dia. Hebat sekali karya Allah. Jadi ada satu cerita lagi yang lucu. Semoga lucu. Ada seorang ibu penjual tempe. Ibu ini jualan, ibu ini orang Jogja. Dia jualan tempe. Yang di sini pandai buat tempe mungkin bisa nanti memahami perasaan ibu ini. Satu-satunya penghasilan ibu ini hanya dari jual tempe. Tapi dia buat sendiri. Nah, dia buatlah tempenya dari kacang apa? Kacang garing? Bukan, kacang kedelai. Jangan salah sebut, bukan keledai, kedelai. Waktu ibu ini buat kacang, dia penuh dengan harapan. Apa harapannya? Jualannya ini laku. Ternyata Bapak Ibu, tibalah hari penjualan. Hari Onan lah hari ini. Onan itu pekan. Tibalah hari ini pekan. Dia intiplah pagi-pagi kacangnya. Tempenya, bukan kacang. Dia intiplah tempenya. Dia pencet-pencet. Aduh, belum matang. Masih bentuk kacang. Aduh, bahaya. Dia tutup lagi adonannya. Dia pergi ke kamarnya. Yesus yang baik, aku percaya Engkau bisa melakukan mukjizat. Tempe itu akan jadi tempe. Terus beberapa menit, dalam nama Yesus, dipencet. Aduh, masih bentuk kacang. Aduh, gimana ini? Kan gitu ya. Pergi lagi dia kedua kalinya. Tuhan, meskipun doaku gak langsung Kau jawab, tapi aku masih percaya Engkau akan jadikan kacang itu jadi tempe. Pergi lagi dia dengan harapan Allah tidak akan membiarkan saya kecewa. Dipencetnya lagi. Aduh, masih bentuk kacang. Dia masih berharap dalam sekejap kacang itu jadi tempe. Dia nggak lagi berdoa. Dia dengan iman dikumpulkannya adonan itu ke dalam satu keranjang. Dia bawa. Aku percaya di jalan kacang ini akan jadi tempe. Yesus akan jadikan kacang ini tempe. Dia sambil berjalan sambil bernyanyi. Jalan serta Yesus, kacang akan jadi tempe. Gitu. Dia berjalan. Tibalah di pasar. Tuhan, masih percayanya Engkau buat kacang ini jadi tempe.
masih kacang, belum jadi tempe. Sekitarnya, jadi Onan Pekan itu khusus jual tempe. Yang lain teman-temannya sudah hampir habis, Bapak Ibu. Jualannya satu pun belum ada yang nanya. Orang jual tempe. Tuhan, dalam kondisi ini aku masih bergelut, kacang ini jadi tempe. Dia lama bergumul. Terakhir Bapak Ibu sekalian, tahu apa yang terjadi? Apakah kacang itu jadi tempe? Walaupun itu iman ibu itu? Tidak. Apa yang terjadi? Ada yang datang. Konsumen, biar agak lebih keren. Konsumen datang, Bu, ada, dia berdiri agak di pojok sana supaya semua tukang tempe ini dengar. Bu, ada yang jual tempe tapi masih belum jadi tempe. Ada yang jual tempe yang belum jadi, itu maksudnya. Langsunglah berdiri ibu itu. Khawatir ibu itu. Jangan-jangan udah Tuhan jadikan tempe yang belum jadi tadi jadi tempe. Kalau aku nanti angkat tangan, rupanya kacangku tadi udah tempe. Gimana ini? Berpikir dia. Gimana ibu-ibu? Yang lain-lain bilang, oh nggak ada Pak, saya tempe Pak. Ini udah jadi semua tempe. Ibu itu masih diam. Tuhan, nanti ku jawab ini padahal udah jadi tempe karena doaku Tuhan jawab. Gimana ini? Bapak Ibu sekalian, Pak sebentar ya, saya pegang dulu. Jangan dulu pergi Bapak. Dipegang. Dia hela nafas lega. Masih kacang. Belum jadi tempe. Akhirnya, ini Pak, ini yang Bapak cari. Ini tempe yang belum jadi tempe. Datanglah Bapak itu. Oke Bu, dari tadi saya keliling gak ada yang jual tempe belum jadi. Teringatnya Pak, kenapa Bapak cari tempe yang belum jadi? Begini, anak saya cari tempe dari Jogja. Jadi ini harus dikirim ke luar kota. Kalau dikirim tempe yang udah jadi, sampai di sana udah gosong. Jadi yang belum jadi, yang setengah jadi ini di jalan nanti masak. Jadi di sana bisa digoreng dan dimakan anak saya. Bapak Ibu, cerita ini ceritakan apa? Seringkali di satu sisi cerita kehidupan kita seperti tidak keinginan kita, tapi di sisi lain Tuhan sedang mempersiapkan kita melihat kemuliaan Tuhan. Maka seperti perempuan Samaria jam 12 siang, satu sisi itu adalah bentuk penolakan dari masyarakat terhadap dirinya, tapi di sisi lain Yesus sedang mempersiapkan dia untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Maka di sumur itu Yesus menjumpai perempuan Samaria dan menawarkan air sumur Yakub ini, kalau kau minum kau haus lagi. Tapi kalau kau minum air hidup, kau tidak haus selama-lamanya. Yang kemudian undangan terbesar ini disebutkan kembali di Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Siapa yang minum, di dalam dirinya akan mengalir aliran sungai yang hidup. Belum. Oke. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita bagaikan air mancur yang menjadi sungai. Berarti tidak hanya memuaskan dahaga sendiri, melainkan menjadi sumber air dan sungai air hidup bagi orang lain yang mengalir dari kita. Bukan dalam bentuk tetesan, melahirkan aliran-aliran air hidup. Apa perubahan yang terjadi ketika kita merasa haus, lalu kita datang, lalu kita minum? Terjadi perubahan yang sangat ajaib. Yang kita haus, kekurangan, kekeringan, Tuhan kasih air yang mengalir dari dalam diri kita, yang bahkan bukan berhenti di kita, tapi bisa mengalirkan ke banyak orang. Dan aliran itu bukan bentuk tetesan-tetesan, tapi river.
Kalau bahasa Inggrisnya sungai. Sungai-sungai yang hidup. Jadi kalau ada orang yang sudah datang, yang sudah merasa haus datang dan minum, artinya percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah merasakan kehausan, kekeringan lagi. Karena di dalam dirinya ada aliran-aliran yang hidup. Kita akan cepat, slide-nya tolong dibantu, nggak bisa? Bapak Ibu sekalian, kita yang punya air hidup mengalir deras. Seperti sungai yang mengalirkan kepada yang lain. Ayat 39 dikatakan bahwa setiap orang percaya akan memiliki Roh Kudus yang menyertai mereka. Roh Kudus menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk menghidupi kehidupan yang menjadi saluran berkat. Nampaknya ketika kita belum minum, kehidupan itu sangat sulit. Tetapi dalam kehidupan selanjutnya, kehidupan yang tampaknya sulit itu tidak sulit karena Yesus katakan di dalam dirinya ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Jadi orang-orang yang haus, yang datang dan percaya Yesus Kristus, mereka punya Roh Kudus sebagai kekuatan yang menuntun mereka menjadi aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ayat 39 di situ karena Yesus belum disalibkan, Yesus belum dimuliakan, maka dibilang Roh Kudus belum datang. Tapi pada saat kita sekarang, Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya. Itu menjadi meterai yang hidup. Maka orang-orang percaya punya Roh Kudus. Aplikasi sejenak. Yesus adalah air hidup. Akan jelas di dalam pandangan kita ketika kita menyadari penuh kondisi kita yang haus secara rohani. Haus secara rohani itulah yang menyebabkan kita mengalami kekosongan, ketidakpuasan, pencarian demi pencarian. Maka kabar buruknya, setiap manusia mengalami haus secara rohani. Tapi kabar baiknya, Yesus Kristus adalah satu-satunya pemuas dahaga dari haus secara rohani. Merek-merek air minum banyak, tapi hanya satu merek air minum yang memuaskan dahaga secara rohani, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, apakah kita merasakan kita haus? Kebanyakan dari kita merasa haus, tapi salah minum air. Salah minum merek air tadi, makanya terus haus. Supaya tidak terus haus, minumlah merek air minum yang murni, yang melegakan secara rohani dan satu-satunya yang memberikan kepuasan, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami sudah mendengarkan undangan yang sangat agung yang dari Yesus sendiri kepada setiap kami tanpa terkecuali. Meski dunia seringkali membeda-bedakan kami menurut latar belakang kami, tapi Yesus tidak. Yesus menyampaikan undangan yang rata kepada semua orang. Yesus menyampaikan undangan yang sama kepada semua orang. Barang siapa haus, baiklah kami datang kepada Yesus Kristus dan minum, artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah kepuasan secara rohani. Itulah yang memerdekakan jiwa kami dari kekosongan. Itulah yang memerdekakan jiwa kami dari kehampaan demi kehampaan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus akan terus berfirman kepada kami lewat firman yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.